Nah, malam hari ini di sesi pertama kita akan belajar tentang Google Calendar. Jadi yang pertama di sesi Google Calendar ini kita akan belajar demo bareng cara menambahkan event, menambahkan acara, terus menambahkan Hangout Meet, dan yang terakhir cara berbagi kalender. Nah, sekarang kita mulai dulu cara menambahkan acara. Kalau kita mau menambahkan acara itu ada 3 cara, bisa dari Classroom, atau dari kalender, aplikasi kalender di desktop, di browser, atau dengan kalender app di Android atau iOS. Nah, sekarang kita coba dulu kalau dari Classroom. Nah, enaknya kalau kita pakai G Suite for Education, kalau kita mau bikin, ya kita misalnya punya Google Classroom di sini, kewarganegaraan kelas ini, terus Bapak Ibu bikin tugas di sini, misalnya tugas membaca meringkas bab 1, buat ringkasan dengan bahasamu sendiri. Nah, misalnya kita atur due date, deadline-nya itu besok gitu misalnya. Deadline-nya besok, terus maksimal dikumpulkan jam 12 gitu. Nah, ketika kita setting tugas di sini, deadline-nya segini, ini di tanggal ini, contoh assign gitu. Oke. Nah, dia sudah keluar di Classroom. Nah, secara otomatis dia juga akan keluar di kalender kita. Nah ini tanggal 19. Nah, tanggal 19 jam segini. Nah, tugas buat ringkasan dengan bahasamu sendiri. Nah, ini yang keluar bukan cuma di kalender kita, tapi semua anak yang terdaftar di Classroom kita nanti juga akan otomatis kalendernya tersetting seperti ini. Jadi ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu kalau biasanya kan ada yang lupa atau ada yang nggak tahu. Nah, kalau itu bisa dihindari dengan kita pakai Google Classroom, terus setel deadline-nya, nah itu otomatis akan masuk di kalender anak-anak yang masuk di kelas kita. Nih yang pertama, itu yang pertama, masukkan kalender dari Google Classroom, menambahkan acara dari Google Classroom. Nah, terus sekarang dari desktop app, dari sini aplikasi kalendernya. Nah, kalau dari aplikasi kalender, gampang juga Bapak Ibu, gampang. Tinggal klik aja tanggal yang kita inginkan, misalnya tanggal 20, kita mau ada event tanggal 20, nama eventnya apa, kondangan ke siapa, nama saya Ardi, kondangan ke Ardi gitu misalnya. Nah, setelah event di sini, ini terus atur jam, nah terus lokasi, macam-macam, nanti ya tinggal kita setel di sini. Nah, enaknya adalah atau jangan kondangan deh. Kalau dalam konteks sekolah misalnya rapat guru tanggal 20. Nah, ini rapat guru. Nah, jamnya segini, kok malam. Misalnya ganti aja yang pagi. Jam 8.45. Terus di sini kita bisa ngasih keterangan, misalnya agendanya apa, dan juga enaknya adalah kita bisa ngasih link, misalnya agenda rapatnya. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini, udah buat misalnya agenda rapatnya seperti ini. Nah, ini agenda ada di drive kita, terus kita share. Nah, masukkan di kalender, seret. Agenda rapat bisa dilihat di sini. Nah, oke. Ketika menambahkan event ini, Bapak Ibu juga bisa menambahkan link, terus juga bisa mengundang orang, mengundang guest. Jadi
Nah, nanti misalnya siapa aja yang harus hadir itu bisa dimasukkan di sini, itu lalu save. Nah, sudah tersimpan di kalender sini. Ini akan tersinkronisasi di sini maupun di apps, kalender apps. Misalnya kita mau lihat di apps, nah, kegiatan saya hari ini apa ya? Ya, coba tanggal 20, oh masih sinkronis. Nah, kalau di tampilan saya ini kelihatan padat banget karena saya punya beberapa akun dan kalendernya ini saya aktifkan semua yang penting terutama yang di sekolah itu jadi kelihatan penuh. Nah, yang dicontoh kita tadi rapat guru, nah ini ada di sini, lihat, thread rapat guru. Oh, sudah ada keterangannya. Agenda rapat bisa dilihat di sini. Nah, ini nikmatnya pakai Google Calendar ini Bapak Ibu. Jadi misalnya ada kita pembuat rapatnya itu nge-share file di sini, kita juga bisa langsung lihat. Nah, file apaan sih ini? Lihat. Thread. Tunggu sebentar. Agenda rapat. 1. Membahas tugas pengganti UTS dan seterusnya dan seterusnya. Oh ya, oke. Jadi ketika ini di-share jauh-jauh hari sebelum rapat, sudah diagendakan jauh hari sebelum rapat, nanti orang-orang yang akan mengikuti rapat itu juga otomatis akan mempersiapkan bahan yang akan dijadikan rapat. Oke, itu cara menambahkan acara dari Classroom, kalender desktop, juga kalender app. Nah, oh ya, yang terakhir dari kalender app, kalau kalender app caranya kurang lebih sama sih Bapak Ibu. Dari app sini, terus tinggal tab tanggal yang diinginkan, tab jamnya. Nah, terus sekarang tinggal tambahkan nama acaranya, pertemuan dengan si A. Nah, terus kita bisa milih kalendernya mana mau yang mau dipakai gitu. Itu setelah itu udah sama aja. Jadi ketika kita nginput di apps atau di desktop, konsepnya sama, jadi akan tersinkronisasi dimanapun akun kita terlogin gitu. Lalu selanjutnya kita akan belajar bareng tentang menambahkan Hangout Meet. Nah, ini jadi tambahan dari ketika kita menambahkan acara tadi. Nah, pas kita menambahkan acara tadi, di mana tadi? Nah, rapat guru. Rapat guru. Kita udah mengagendakan rapat guru tanggal 20, ternyata kayak kemarin ada himbauan supaya nggak boleh kumpul orang banyak. Ya udah, rapatnya diganti online aja deh. Nah, ini tinggal edit aja. Tinggal edit, terus waktunya sama, terus ini Bapak Ibu di bagian sini add conferencing Hangout Meet. Nah, dia udah langsung otomatis bikin link Hangout Meet. Nah, terus save. Nah, jadi nanti setiap orang yang dapat agenda ini, nah, oi kita rapatnya online. Di mana? Udah ada ini di Hangout Meet, tinggal klik. Nah, ini yang pemilik kalendernya ini, yang bikin agenda ini, yang bikin kegiatan ini, jadi otomatis jadi hostnya. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal menerima orang yang masuk siapa, yang masuk 1, 2, 3, Bapak Ibu tinggal menerima gitu aja. Oke, itu yang pertama. Kita nambahkan apa tadi? Hangout Meet. Nah, Hangout Meet dari desktop calendar. Nah, kalau dari apps gimana caranya? Sama juga Bapak Ibu, dari event. Nah, dari event yang sudah kita bikin ini juga sama. Misalnya ya sama aja. Ini atau kita bikin baru lagi aja. Event. Wait.
di kalender saya aja. Pertemuan dengan Pak A. Nah, kalau kita mau nambahkan Hangout, nah di sini juga bisa. Oh, sorry. Oh iya, karena akun yang digunakan Gmail biasa, jadi bisanya cuma Hangout yang hijau, Hangout yang standar ya. Kalau yang Hangout Meet itu harus akun sekolah, misalnya seperti ini. Nah, kalau saya pakai akun sekolah saya, nah otomatis saya bisa seret, nah keluarnya Hangout Meet. Nah, jadi istimewanya ketika Bapak Ibu pakai G Suite itu bisa menggunakan Hangout Meet, menambahkan Hangout Meet di kalender sini. Sedangkan kalau pakai Gmail biasa, nah, itu enggak bisa, keluarnya maksimal Hangout yang biasa. Nah, Hangout yang ini itu wait, enggak jadi. Nah, terus sekarang yang terakhir adalah berbagi kalender. Nah, salah satu fitur yang paling saya suka dari Google Calendar ini adalah fitur berbagi kalender. Jadi, di dalam Google Calendar itu ibaratnya kita bisa memiliki berbagai macam jenis kalender. Kalender misalnya kalender pribadi, terus kalender keluarga, terus kalender akademik, terus kalender apalagi banyak macam kalender. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi sepintas di kalender saya itu ada banyak. Nah, itu karena saya punya banyak macam kalender. Nah, kalender-kalender yang kita miliki itu bisa juga di-share, dibagikan. Nah, caranya adalah kalau mau share kalender itu cuma untuk saat ini cuma bisa dari desktop. Nah, jadi misalnya kalender ini, kalender kelas lah misalnya. Kalender kelas, kita ini mau saya bagikan, mau saya share gitu, berarti tinggal ini, get shareable link. Nah, ini otomatis orang yang kita kirim kalender ini, kita kirim link ini udah dapat kalender ini. Jadi setiap perubahan yang ada di sini itu akan bisa dia langsung dapat gitu. Atau kalau mau lebih kontekstual, saya punya contohnya yang punya sekolah. Nah, saya punya kalender akademik. Kalender akademiknya juga saya taruh di Google Calendar, jadi semua orang bisa lihat. Nah, ini yang warnanya ungu ini tandanya ini kalender akademik. Jadi semua orang bisa lihat ini. Terus misalnya orang tua pengen ngopi kalender ini, ya tinggal di share aja. Kebetulan kalau yang ini sudah saya embed di web sekolah sih. Jadi orang tua tinggal scan barcode-nya, dia udah dapat kalendernya ini semua gitu. Itu salah satu keistimewaan Google Calendar yang saya sukai. Oke, yang sangat berguna banget buat apa kegiatan kita, mengagendakan pekerjaan kita, kegiatan kita gitu. Nah, untuk saat ini sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oh iya, barangkali ada yang bingung dengan tampilan desktop saya. Saya pakai Ubuntu Linux, jadi yang masih asing saya nggak pakai Windows. Iya. Ini Pak Kristoforus ini menyiarkan dari Malang, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak di Jakarta, FYI. Dari sekolah mana? Dari sekolah Korjesu ya? Iya, saya bekerja di SMA Koryesu Malang. Jadi kalau ada yang di Malang, hai. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Sebentar ya. Nanti ada yang nanya registrasi G Suite, ada link videonya. Nanti kita mau coba berikan di sesi kedua, Pak, di akhir sesi kedua. Jadi stay tune, ya bahasanya stay tune. Oke? Ini pertanyaannya nih, Pak. Kaldik share kalender maksudnya kali ya? Kalender didik ya? Iya. Okay. Kalender akademik. Oke. Kalender akademik dari Excel ke Google Calendar.
Untuk saat ini belum bisa ya Bu. Jadi ini memang yang saya pakai ini memang manual. Jadi 1 tahun itu saya ketik manual kegiatannya sekolah itu apa aja. Jadi emang berat di awal, tapi nanti kalau udah jalan enak kok, tinggal ganti tanggal gitu. Memang untuk saat ini bisanya manual gitu. Ada lagi pengembangan yang cukup apa ya? Saya rasa berguna banget itu. Gini, kalau ini tapi ini bisa didalami di sesi lain ya. Jadi misalnya nambah apa nambah event di sini, terus eventnya itu masuk di kalender kita, terus kalender kita itu langsung nulis di spreadsheet gitu. Itu ada lagi semacam bisa dikembangkan sampai ke situ. Kalau misalnya mau dicatat bukan dari Excel ke kalender, tapi dari kalender menjadi spreadsheet, itu bisa. Saya sering pakai itu untuk peminjaman ruangan. Nah, itu bisa ditambah pakai di mana tadi? AppScript ya, Pak? Kayaknya Bapak nggak sengaja ada yang memute Pak. Pak, dia unmute Pak. Ada yang tidak sengaja. Oke. Nah, ya. Nah, automate.io. Nah, pakai ini automate.io. Jadi nanti ngatur skripnya di sini. Ya, jadi ketika ada event baru yang ditambahkan, lalu dia akan secara otomatis menulis di spreadsheet yang kita tentukan gitu. Jadi kalau dari kalender ke spreadsheet atau Excel itu bisa, tapi kalau dari Excel ke kalender untuk saat ini belum bisa. Itu Bu. Nah, ya barangkali menjawab. Dari Google Sheet ke kalender bisa Pak, Kristo? Belum bisa. Belum bisa ya? Nah, tapi kalau dari kalender ke Google Sheet bisa. Ya. Bapak Ibu kalau yang mau karena takut bandwidth ya, boleh kameranya di off, kamera yang Bapak Ibu boleh di off, tapi kemudian coba dilihat apa masih bisa lihat presentasinya apa enggak. Kalau berarti mesti dibuka lagi videonya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Ada. Kalau nggak ada, boleh saya tambahkan apa yang materi yang tadi Boleh. yang tadi. Di Google Calendar ini salah satu yang fitur lagi yang saya sukai adalah penambahan resources. Jadi pasti Bapak Ibu kalau kerja di sekolah sering ngalami kayak gini. Misalnya lab di sekolah itu punya 3 lab. Terus yang pakai kan banyak, tapi labnya cuma ada 3. Kadang kan rebutan gitu. Terus kalau pakai manual, tulis di kertas, terus ngajukan ke perkap, itu kadang bisa tumpang tindih gitu loh. Misalnya Pak Steven udah ngajukan, terus sudah booking ruangan, terus setelah itu di saat yang hampir sama, saya juga booking ruangan yang sama gitu. Terus yang perkap kan kadang bingung loh, ini siapa duluan yang booking gitu. Nah, itu bisa dihindari dengan menambahkan resource di Google Calendar. Nah, untuk yang ini hanya fitur hanya disediakan untuk G Suite. Jadi karena saya di sekolah saya udah pakai G Suite, jadi ini bisa digunakan fiturnya. Jadi contohnya seperti ini. Saya mau ngasih kelas akademik rating misalnya. Terus saya mau pakai ini di sini. Kalendernya peminjaman ruang dan barang. Nah, ini kalender peminjaman ruang barang di sekolah saya. Nah, rooms. Nah, ini lab bahasa, lab biologi, lab komputer, semua ruangan di sekolah saya udah dimasukkan ke sini. Nah, jadi misalnya saya pengen pakai lab bahasa, terus jamnya saya atur. Saya mau pakai lab bahasa itu pada jam 7 sampai
jam 9 misalnya. Jam 7 sampai jam 9. Oke, untuk kelas academic writing saya mau pakai lab bahasa gitu. Oke, save, seret. Nah, karena saya tadi pakai ini, saya pakai script di Automate.io. Nah, begitu ada event yang tercatat di sini, akademik peminjaman ruang dan barang ini, nah nanti akan otomatis tertulis di spreadsheet-nya akunnya Perkap di peminjaman ruang dan barang ini. Terus kalau ada orang lain yang mau memakai ruangan yang sama, itu udah nggak bisa. Nggak coba ya. Tanggal 20 di peminjaman ruang dan barang. Terus kelas bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris. Nah, tanggal 20 mau pakai jam 7 sampai jam 8 gitu misalnya dia. Jam 7 sampai jam 8 dia mau pakai lab bahasa. Seret. Nah, kan udah nggak muncul lagi. Nah, dia maksa gitu. Lab bahasa, aku mau pakai lab bahasa. Oh, nggak keluar. Oh. Nah, nggak mau keluar ruangannya. Di mana tadi? Wait, resource-nya tadi di saya ulang lagi yang ini. Bahasa Inggris. Sorry. 7 pagi. 7 sampai jam 8. Terus rooms. Nah, nggak mau. Dia hanya menampilkan ruangan yang belum ada yang memakai. Jadi kalau karena tadi udah ada yang booking, ya dia hanya menampilkan yang sudah yang masih kosong. Nah, itu keistimewaannya. Jadi nggak perlu lagi ketika kita pakai kalender, ini terutama untuk penggunaan ruang ini, jadi nggak perlu rebutan lagi. Jadi emang akan siapa yang pertama kali bikin jadwal di sini, ya dia yang dapat jatah. Dan ketika ada orang lain berikutnya yang mau pakai gitu, itu resource-nya juga nggak akan bisa keluar lagi. Gedung lab bahasa ini nggak akan keluar lagi. Dan istimewanya adalah kita nggak cuma kalau mau lebih detail, ini nggak cuma gedung yang resource yang ditambahkan itu nggak cuma gedung. Misalnya mau ditambahkan proyektor atau layar proyektor atau laptop, itu juga bisa. Tapi yang bisa melakukan itu cuma admin dari panel adminnya, dan harus pakai, dan lagi itu fitur dari G Suite. Jadi itu akan mempermudah manajemen penggunaan ruang dan barang. Ini kalender ini juga akan bisa mempermudah Bapak Ibu memanajemen itu. Itu yang fitur lain yang saya suka. Terus ada lagi yang lain seperti ini, misalnya task, Google Task. Task ini apa sih? Nah, ini fungsinya seperti ya notes kita sih, notes. Nah, di sini saya punya, misalnya saya punya beberapa pekerjaan gitu. Beberapa pekerjaan saya mengerjakan ujian, terus juga bikin project buku kenangan gitu. Terus di buku kenangan ini ada beberapa hal lain yang harus saya lakukan, misalnya foto guru, terus desain layout. Kalau dengan task ini kita jadi tahu, misalnya hari ini bagian dari Google Calendar Bapak Ibu. Jadi ini jadi menyatu dengan wait. Kalau di Android ada apps-nya sendiri,
Di mana tadi ya? Tas. Saya lupa letaknya. Oke. Nah, jadi ini ya kayak emang checklist kita. Checklist kita yang misalnya kita mau mengerjakan hari ini apa, nah, kalau udah selesai centang seperti itu. Ini bisa langsung di tas aplikasinya ini dari sidebar-nya Google Calendar atau Gmail, juga bisa dari sini, dari kalendernya langsung. Nah, kan ada macam-macam. Suaranya nggak kedengeran, Gimana Ibu? Gambarnya tidak kedengeran, Pak. Gambarnya tidak kelihatan. Gambarnya enggak kelihatan? Iya. Layar saya nggak muncul? Muncul nggak Bapak Ibu? Layar saya? Nggak muncul. Muncul? Muncul, Nggak muncul, Pak. muncul, muncul. Ya. Sampai mana tadi? Tas. Ya, ini kan ada beberapa ini event, out of office, reminder, task. Ini beberapa fungsi yang bisa kita optimasi kalau kita mau pakai Google Calendar. Nah, kalau yang task ini kayak tadi misalnya di project saya buku kenangan itu, terus saya mengagendakan mau foto guru pakai seragam biru. Nah, ini tas, ini saya masukkan dari daftar buku kenangan. Nah, ini harus dikerjakan tanggal 21. Kalau mau seharian penuh bisa, atau kalau dijadwalkan ini juga bisa thread. Nah, bedanya nanti bentar, di reload dulu. Nah, bedanya kalau tas, nah munculnya nanti kalau kegiatan cuma semacam reminder seperti ini, kelas akademik marketing, bla 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 seperti ini. Nah, kalau tas munculnya nggak cuma di kalender, tapi juga di ini, di sidebar sini, atau kalau di email juga bisa muncul di sidebarnya. Nah, ini. Nah, di sidebarnya ini, sebelah sini, nah, foto guru pakai seragam biru. Terus juga bisa di, oke, sebentar. Saya masih menghubungkan ke HP. Bentar, saya ulang lagi. Oke, nah muncul di sini. Udah ada tanggal dan jamnya. Jadi misalnya dari beberapa tugas ini, terus udah selesai, ting, udah selesai. Nah, jadi ini untuk ini akan berguna banget untuk memanajemen proyek. Jadi misalnya Bapak Ibu punya beberapa kegiatan, dan di masing-masing kegiatan itu ada perintilan-perintilan, ada rincian-rincian lagi, ini akan sangat berguna untuk mengelola itu dengan pakai Google Task. Nah, ini. Nah, karena dia akan muncul di sini, di sidebar sini, terus di aplikasi, terus juga di email. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Oh iya, saya lihat chat dulu ya. Kalau kita ke edit kalender yang di-share admin sekolah dan memasukkan poin pengajaran untuk di-share ke kelas sesuai mata pelajaran. Bu Bounty, ini maksudnya gimana ya, Bu Bounty?
masih ada di sini kah? Atau kalau memasukkan poin materi pelajaran untuk di-share ke kelas. Atau mungkin, oh gini. Iya Bapak Ibu, kalau kita share ini kayak di kelas tadi, di Google Classroom. Nah, tugas atau deadline yang di set di sini itu keluarnya juga akan di kalender ini, di kalender kelas dengan nama kelas ini. Nah, kalau kelas ini namanya kewarganegaraan juga dia keluarnya cuma di sini, di kalender yang ini. Oh, sorry, belum saya share screen. Nah, ini jadi apa yang di-share di sini nanti munculnya juga di kalender yang ini dengan nama yang sama. Itu. Lalu pertanyaan lain bisa di-share Pak, resource literasi mandiri yang berkaitan dengan Google. Ya bisa. Ada di YouTube-nya Revo Indonesia ya. Nanti setelah ini di-share playlist linknya buat belajar ini buat Bapak Ibu sendiri belajar sendiri. Lalu apa lagi ini? Kalau nggak paket Automate.io bisa memanfaatkan Google Calendar buat atur jadwal. Bu Sinta Andreas masih di sini? Saya nggak ngerti maksudnya. Lalu, bagaimana cara notif Google Calendar pada saat event yang dibuat sebelum berjalan? Mengaktifkan notif. Kalau di apps gini Bapak Ibu, bikin notif ya biar kita dapat notif 10 menit atau 1 jam sebelum acara gitu ya. Gini. Jadi di sini buka apps kalendernya, terus tanggal 27 jam 9. Judulnya adalah periksa ke dokter gigi. Oke, jamnya jam 9 sampai jam 10, terus nah ini di sini pilihannya di sini Bapak Ibu. Nah, ada pilihan notifikasinya ada di sini. 30 menit sebelumnya, terus atau yang lain. Nah, satu jam sebelumnya, 10 menit sebelumnya, atau custom. Nah, itu. Dan bentuk notifikasinya bisa macam-macam. As a notification itu berarti nanti keluar di pop-up di atas ini. Cengklung, itu terus 10 menit lagi Anda punya jadwal periksa ke dokter gigi. Lalu kalau as email nanti 10 menit atau di waktu yang ditentukan ini Bapak Ibu akan dapat email yang isinya mengingatkan ini. Tanggal 27 jam 9 periksa ke dokter gigi. Itu cara setting notif di apps. Lalu cara mendaftarkan sekolah untuk G Suite nanti akan dibahas. Terus ya sudah ada libur nasionalnya juga. Booking ruangan. Oke. Ya. Untuk sementara itu dulu pertanyaannya Bu Pevita. Oh, ada lagi. Ada beberapa lagi ya. Google Task cuma sambil di sidebar email, bisa kayak note gitu di desktop atau kayak aktif.
Iya, untuk saat ini kalau Google Task itu cuma bisa munculnya di sidebar, sidebarnya email atau di kalender. Tuh, belum bisa jadi kayak notes di eh, desktop gitu belum bisa. Terus bisakah Google kolaborasi dengan sekolah lain? Google GS, G Suite kah? Oh iya, ini sudah dijawab oleh Bu Pepita. Heeh. Nah itu mungkin yang maksudnya kolaborasi maksudnya ini kali sharing dokumen gitu kali ya Pak Riki ya? Kolaborasi dengan sekolah lain. Google Suite kolaborasi dengan Oke, kalau selama sekolah itu memiliki G Suite juga, G Suite for Education ya, G Suite for Education dengan G Suite for Education bisa asal domainnya dibuka. Jadi dari pengaturan kontrol panelnya, jadi memberikan izin ke domain lain untuk memberikan izin domain lain untuk bisa berkolaborasi dengan domainnya Bapak Ibu sekalian di sekolah, gitu. Juga mungkin untuk memberikan pengarahan sedikit ya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu kalau apa yang barusan Pak Kristo ini saya sharingkan adalah Google Suite for Education. Berbeda dengan Gmail pribadi kita yang kita pakai, Google Suite for Education itu diberikan gratis ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah bisa mendaftarkan domainnya ke si G Suite for Education ini. Kalau mungkin pernah dengar G Suite for Education itu berbayar, jadi untuk layanan basic yang memang sudah diberikan Google dari tahun 2009 kalau saya nggak salah sampai saat ini adalah layanan yang gratis. Google baru mengeluarkan G Suite for Education Enterprise sejak tahun lalu dan itu berbayar. Tapi untuk sebuah sekolah ada banyak fungsi-fungsi yang sebetulnya masih belum diperlukan. Jadi dia ada tambahan fungsi seperti untuk corporate. Jadi misalnya ada Google Vault itu untuk e-discovery, terus kemudian ada cloud search. Jadi dia kayak mesin search di dalam domain tersebut. Jadi itu adalah hal-hal yang ada menjadi tambahannya di Google Suite for Education Enterprise. Yang sedang kita bicarakan adalah Google Suite for Education versi gratis. Ya. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, ada usul dari Pak Fajar ya. Jadi nanti akan kami berikan sebuah link Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback form. Di link itu juga kami menanyakan nomor WA dan email karena kami belum memutuskan kami mau membentuk grup dalam bentuk WA grup atau bentuk lain. Bisa Google Classroom atau apa. Kenapa? Karena kalau di WA kayaknya berat banget karena ada ratusan orang yang mengikuti workshop ini dari hari ke hari akumulasi. Jadi kemungkinan besar kita akan menggunakan cara lain bukan WA Group, tapi mohon diberikan kami akan memberikan linknya itu. Nah, seperti yang Pak Kristo sudah taruh di layar kita. Jadi setelah selesai kita akan mengisi form namanya di bit.ly/mengudara bersama Revo. Dan di situ nanti ditanyakan juga topik apa yang urgent yang dibutuhkan oleh sekolah, oleh guru untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin juga penekanannya, kenapa kami mengadakan sesi ini, karena kami tahu ada kebutuhan mendesak dari sekolah, dari education, untuk mengadakan home learning terkait COVID-19, dan terkait sekolah diliburkan. Jadi konteksnya memang apps ini adalah Google Suite Apps yang digunakan di dalam rangkaian pembelajaran jarak jauh. Kemarin kami sudah berbicara tentang overview-nya, jadi ide-ide kami bagaimana kita bisa menggunakan si toolsnya G Suite untuk pembelajaran jarak jauh, dan kemarin spesifik kami juga membahas tentang Google Classroom. Untuk merangkum sedikit, kemarin kami bicara bagaimana yang kami bayangkan adalah ketika anak pagi hari memulai sekolah, membuka kalendernya dulu yang sudah disusun oleh sekolah. Jadi bisa dari guru atau bisa dari admin atau bisa dari wakil kepala sekolah sudah menyusun kalendernya seakan-akan anak itu ada kelas per kelas seperti dia di sekolah. Jadi jam 7 sampai jam 7.45 apa, 7.45 sampai
sampai 8.30 apa. Jadi sudah di-set berdasarkan waktu di sekolah, sehingga anak-anak memiliki arahan dia dari jam segini mau ngapain, dari jam segini mau ngapain. Dan menggunakan si Google Calendar-nya itu, anak-anak bisa klik event-nya, masuk ke Google Hangout Meet untuk bertemu dengan gurunya, dan setelah itu mereka masuk ke Google Classroom-nya. Itu konsep yang kami tawarkan, kemarin kami sudah sharingkan. Kalau Bapak Ibu mau melihat video kemarin, kami memberikan link playlistnya, jadi di situ nanti akan semua video recorded session ini dari Senin sampai Kamis akan kami masukkan dalam playlistnya. Mungkin tuh tadi link playlistnya masih susah dihafal ya. Kami akan berikan singkatannya yang lebih mudah. Kalau Bapak Ibu bisa mengisi feedback form kami, akan berarti ada nomor kontak Bapak Ibu sekalian. Kami akan kirimkan link playlistnya itu ke nomor kontak Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk pertanyaan tentang G Suite, bagaimana mendaftarkan ke G Suite for Education, kami ada sesi, seperti itu modul 7, kita akan membahas tentang bagaimana mendaftarkan ke G Suite for Education, tapi pada hari ini, di akhir sesi, kami akan coba, kalau ada waktu, kami akan coba paparkan secara singkat bagaimana mendaftarkan sekolah ke G Suite for Education. Ya, masih ada 10 menit lagi, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jadi, ada pertanyaan, Google Hangout Meet maksimal berapa orang? Ya, untuk saat ini bisa sampai 250 orang. Ya. Jadi jangan khawatir nggak muat. Gitu. Kalau cuma hangout biasa itu kan cuma 10 orang. Nah ini bisa untuk 250 orang. Dalam kondisi normal, Bapak Ibu sekalian, untuk Hangout Meet sekolah itu adalah 100 sampai 150. Tapi saat ini adalah kondisi yang luar biasa. Jadi Google memang sangat generous, murah hati. Mereka memberikan kapasitas, menaikkan kapasitasnya ke maksimum 250 orang untuk Hangout Meet. Bisa live stream. Tadinya tidak ada fungsi live stream, bisa menggunakan si Hangout Meet-nya ini untuk live stream sampai 100.000 penonton, tapi fungsinya sampai 1 Juli 2020. Dan juga fungsi record, makanya tadi kita bisa merecord meeting kita hari ini, pertemuan kita hari ini, karena Google memberikan fungsi record ke Google Suite for Education, sampai 1 Juli 2020. Saya akan memberikan link dari feedback dan juga link playlist dan juga pendaftaran domain ke chat kita. Ya. Ya, silakan. Bu. Tadi katanya bisa live streaming live sampai stream, 1.000. Bu. Live stream sampai 100.000 penonton, Bu. Iya. Jadi di Google Hangout itu harus diaktifasi, ada fungsi namanya live streaming. Jadi live streaming itu bisa dilakukan, jadi untuk satu pihak, jadi misalnya kalau Hangout itu kan kayak meeting gini ya, jadi kita bisa melakukan si meetingnya ini interaksi. Interaksinya hanya terbatas sama orang yang di Hangout-nya, tapi kita bisa menyiarkan si meetingnya ini, gitu, sampai ditonton sampai 100.000 orang, tapi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di dalam domain yang sama. Jadi itu bedanya dengan YouTube Live. YouTube Live kan juga bisa live streaming seperti itu ya. Kalau di Hangout Meet itu dia hanya bisa dalam satu domain yang sama. Oh, dan yang menonton juga harus membuka Google Meet ya? Iya. Tuh. Lalu Bu, sebenarnya kalau misalnya kita jadi guru, kita hosting, lalu kan kita invite anak-anak kelas kita, lalu kita bisa di-kick oleh anak-anak kita nggak ya? Di-kick ya? Kick nggak bisa, mute bisa. Kita bisa di-mute ya, tapi nggak bisa di-kick ya? Oke, baik. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Terima kasih Bu Susanti. Ya, kami sih sudah pakai Google Meet, semua Google for Education kita udah pakai, dan kita wajibkan semua guru untuk bisa ketemu atau diskusi dengan anak-anak dengan Google Meet. Hari ini kita udah berapa kali dari 13 kampus kami,
semua guru SMP SMA itu sudah menggunakan Google Meet hari ini dari pagi sampai jam 2 jam 3 tadi ya. Bergantian, tidak selalu online terus, tapi pada saatnya mereka harus diskusi atau bicara dengan anak, mereka minta anak-anak langsung bergabung bersama di dalam Google Meet. Wow, mantap Bu. Jadi contoh Bu buat sekolah-sekolah lain Bu. Mantap. Ya, thank you. Bu Susanti ini dari sekolah IPK Bapak Ibu sekalian, dari Yayasan IPK untuk informasi. Oke, ada pertanyaan lagi, cara menampilkan presentasi di Google Hangout Meet. Sini. Nah, di sini, wait. Nah, di sini ketika kita meeting kayak gini ya, ini di sini ada pilihan Anda sedang memberikan presentasi. Nah, ini berarti seluruh layar saya ini disiarkan. Nah, seperti sekarang Bapak Ibu bisa lihat layar saya hitam. Nah, terus ini, nah ini presentasi saya. Nah, bisa Ibu membagikan tampilan layar kita ke peserta yang hadir di Google Meet ini. Terus cara untuk mengontrol siswa di Google Meet yang tidak mengikuti agreement, tidak mau mute mic, apakah ada fitur di, ya ada sebagai host. Ini sesinya Pak Suparman nanti, Google Meet. Bu Babita. Ya, nanti aja, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan Google Meet akan dibahas di modul berikutnya ya. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin di chat yang belum dijawab, sebentar ya. Pertanyaan Ibu Cynthia, apakah live streamnya nanti akan berbayar setelah 1 Juli? Tidak berbayar, hanya fungsi live streamnya tidak akan ada lagi, off. Terus kemudian live stream sampai 1 Juli 2020. Terus kemudian apa lagi ya? Presentasi, cara menampilkan presentasi Google Meet nanti ya. PowerPoint di Google Meet nanti. Oke. Baik, saya rasa pertanyaannya itu, kita masih ada 4 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, pertanyaan terakhir. Tadi katanya ada yang minta untuk linknya ditaruh di ini ya, di chat ya, sebentar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sudah berikan juga link untuk feedback formnya dan juga untuk mengisi form. Untuk yang feedback formnya jangan lupa di situ kami butuh nomor WA dan email karena kami akan membuat sebuah grup setelah sesi-sesi ini selesai supaya kita bisa bersama-sama belajar. Kemudian juga Bapak Ibu bisa memberikan topik apa yang urgent dibutuhkan bagi educator, bagi sekolah dalam kondisi terpaksa harus mengadakan home learning ya. Jadi silakan topik kita harus itu karena kami akan either kita bikin sesi lagi atau kita bikin tutorial, tapi kami berusaha sedemikian rupa bagaimana bisa membantu sekolah dan pendidik ya. Kemudian di yang link kedua untuk mendaftarkan Google Suite Education, mohon dipastikan sudah mendaftarkan Google Suite-nya dulu. Jadi si domain sudah didaftarkan ke Google Suite, kemudian di dalam masa trial 14 hari itu harus juga meminta upgrade ke Education. Ya, baru mengisi di form kami karena form kami ini akan digunakan bekerja sama dengan Google. Form ini untuk mengingatkan Google untuk membantu untuk upgrade ke versi pendidikan. Ya. Jadi itu dulu Bapak Ibu sekalian, tinggal 1 menit lagi. Oh ada pertanyaan aplikasi Pen Up Pak Kristo.
Oh, ini di Google Meet ya, Hangouts Meet. Nanti ya kita bicara itu ya di sesi berikutnya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, kepala sekolah dapat melihat classroom. Oke, Bapak Ibu sekalian ini kemarin dibahas. Jadi kalau classroom itu dan kepala sekolah ingin memonitor, minta gurunya menjadikan policy untuk semua gurunya menginvite kepala sekolah sebagai guru di classroom tersebut. Ya, supaya kepala sekolahnya punya visibility. Ya. Saya kira demikian. Kami akan mengakhiri sesi yang pertama ini, modul ketiga kami, yaitu bicara tentang Google Calendar, penjadwalan online. Kami akan memasuki ke modul keempat setelah ini, yaitu interaksi siswa dengan siswa melalui Google Hangouts Meet. Ya, saya akan mematikan record pada saat ini supaya modul kita 1 jam, jadi nanti dipelajari dan diuploadnya juga mudah. Dan saya akan menyalakan record function lagi. Saya akan memulai seperti di awal tadi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti. Kami senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian secara digital. Baik, saya akan mematikan record function-nya.